Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar berada di Dumai ya. Kebetulan bersama dengan seorang anggota Dewan DPR dari provinsi ya. Dari Kota Riau, DPR Kota Riau. Dan kebetulan ini juga ada hubungan saudara ya dengan saya, adik saya, dia DPR di kota ya. Kota Dumai. Kota Dumai. Jadi di sini memang benar-benar pilihan masyarakat. Ya. Untuk lebih jelasnya coba kita kenalan dulu. Penasaran kan? Jadi dewan itu nggak harus pakai uang ya. Dengan masyarakat senang, apa kebutuhan masyarakat kita bisa melayaninya. Insya Allah masyarakat juga akan memilih kita dengan ikhlas. Saya dari perjalanan tadi semua masyarakat sini banyak yang negur ya. Jadi kaca tadi tidak kita tutup karena banyak yang negur, karena kita akan memantau ini supaya suara tidak terganggu. Jadi kita tutup kacanya seperti ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita coba kenalan langsung dengan beliau. Kita boleh kenalan ya dengan Pak siapa ini? Sambil nyupir apa? Assalamualaikum. Nama saya Jem Harahap. Berdomisili di Kota Dumai. Terus jabatannya sekarang sebagai apa, Pak? Ada amanah dikasih Yang Maha Kuasa DPRD Kota Dumai. Mungkin kan jadi anggota dewan itu nggak gampang ya. Sebenarnya sekarang ini kan informasinya dewan itu harus ya katanya adalah sedikit-sedikit money politik. Ini bagaimana caranya Bapak untuk mendapatkan mewakil rakyat ini tanpa money politik? Itu bagaimana, Pak? Ya, insya Allah mungkin ini adalah semuanya. Yang pertama doa orang tua, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya dari awal, dari tahun 2006 sudah berkarir di masyarakat, di pemerintah, sudah banyak berbuat di masyarakat, mulai dari kegiatan sosial dan lain-lainnya. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi insya Allah dalam masa kampanye tahun 2019 saya tidak ada melakukan money politik, 1 sen pun tidak ada, murni adalah dukungan masyarakat. Seperti itu kira-kira, Bang. Oh, jadi memang murni dari masyarakat ya. Jadi memang saya juga mendengar dari masyarakat dan juga dari keluarga-keluarga saya yang ada di kampung sana ya. Memang kehidupannya abang adik saya ini memang tidak seperti yang orang yang jadi calon dewan ya, kaya raya, dan beliau memang sederhana. Dan di sini beliau banyak kegiatan-kegiatan sebelum beliau menjadi anggota dewan telah banyak berbuat kepada masyarakat. Salah satunya adalah pengadaan jaringan listrik. Ini saya dengar. Apakah benar, Bang? Pak Dewan yang terhormat. Jadi ya, memang itu adalah perjuangan yang sudah lama sebelum menjadi anggota DPR. Ada beberapa titik, beberapa kelurahan yang sudah kita perjuangkan. Saya sebut saja di Kelurahan Gurun Panjang itu sepanjang sekitar 18 kilo dengan anggaran 8,5 M. Ada dari Kota Dumai, dari SDM Provinsi, dan insya Allah warga yang dulunya gelap gulita, anak sekolah belajar dengan lampu pelita seperti zaman dahulu belum merdeka, alhamdulillah sekarang sudah bisa menikmati. Dan juga ada di Kelurahan Kampung Baru juga ada jaringan yang kita perjuangkan sepanjang 6 kilo dengan sebesar anggaran 3,5 M. Itu juga adalah salah satu perjuangan kita sehingga masyarakat sudah dapat menikmatinya, dan anak yang belajar di malam hari sudah dapat menikmati dengan layanan PLN, tidak memakai lampu pelita lagi. Kira-kira khususnya untuk PLN gitu, Bang. Oh, itu ya untuk masalah lampu penerangan kepada masyarakat. Dan juga saya mendengar-dengar juga banyak sekali kegiatan sosial yang telah dilakukan adik saya ini sebagai anggota dewan, dan itu dilakukan sebelum menjadi anggota dewan. Jadi benar-benar masyarakat yang milih.
ya. Masyarakat yang milih insya Allah juga ke depannya juga masyarakat tetap memilih ya. Amin, amin, Insya Allah amin, untuk amin, tahun-tahun ke amin. depan, karena beliau ini merupakan salah satu contoh masyarakat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang memang merakyat ya. Dengan motonya apa tadi, saya pernah lihat ada di kalender itu, apa motonya? Ya, makasih Abang Anda. Karena saya adalah berprinsip hidup ini adalah untuk berjuang. Saya punya moto pada masa kampanye, berusaha tidak memberi janji kepada masyarakat, berusaha tidak memberi janji, tapi berjuang untuk memberi bukti. Itulah moto yang saya tanamkan dalam hati saya, kira-kira gitu Bang. Jadi tidak perlu janji-janji ya, yang penting buktinya nyata langsung kepada masyarakat. Dan juga saya mendengar itu ada pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah. Ini boleh juga diterangkan mungkin jalan-jalan mana aja yang telah diperjuangkan. Ini memang bukan pribadi ya, memang ini yang memperjuangkan itu tidak mudah ya. Dengan kita bisa merekrut dari pihak-pihak pemerintah itu tidak mudah. Ini telah dilaksanakan dan juga berhasil pembangunan jalan dan juga tempat ibadah lainnya. Mungkin bisa diterangkan, Adinda. Iya, Abang Anda. Jadi memang perjuangannya adalah perjuangan panjang. Saya pertama masuk di Kelurahan Gurun Panjang itu, kampung itu posturnya sangat menyedihkan Abang Anda. Jalan pun masih parah, seperti orang tidak akan merasa nyaman masuk ke dalam. Jadi di situ saya termotivasi untuk membangun. Mulai dari tahun 2013 untuk Kelurahan Gurun Panjang kita ada pembangunan yang besar 3 tahap. Yang pertama untuk jalan kita perjuangkan dari pemerintah Kota Dumai 3,5 miliar. Dan untuk tahap kedua ada kita perjuangkan lagi 4 miliar. Dan paling besar Bapak dan Ibu ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mungkin doa orang tua saya dapat memperjuangkan 7,1 miliar untuk pembangunan jalan utama Kelurahan Gurun Panjang di Kota Dumai. Untuk pembangunan masjid bagaimana? Apakah masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah, ketika masa kampanye tahun 2019 saya punya niat, tapi saya tidak pernah berjanji. Saya punya niat memperjuangkan untuk membangun masjid. Alhamdulillah sekarang sedang dalam pembangunan. Itu adalah semua adalah berkat dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan mungkin orang tua saya. Kira-kira gitu. Apakah masyarakat boleh untuk membantu pembangunan masjid tersebut? Kalau yang sekarang Abang Anda, masjid itu murni dari anggaran APBD. Kita tidak menerima bantuan dari masyarakat karena itu nanti akan ada laporannya. Tapi nanti untuk pembangunan selanjutnya itu baru boleh masuk swadaya. Oh gitu ya. Jadi untuk pembangunan karena itu merupakan APBD ya. Jadi harus diselesaikan dulu sesuai dengan anggaran. Nanti kedepannya untuk operasional mungkin ada tambahan-tambahan. Silakan rekan-rekan yang akan menderma atau bersedekah kepada masjid tersebut. Masjid apa namanya? Masjid Nurul Huda. Nurul Huda. Silakan di daerah Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, jadi nanti silakan bisa dikomentari nanti pada saat program dari pemerintah tersebut selesai ya dengan anggaran daerah. Jadi untuk yang lainnya mungkin saya mendengar juga ada pasar tradisional dan lainnya. Apa kira-kira pasar tradisional yang dibangun di kampung tersebut? Ya. Pada waktu itu kita termotivasi, pedagang sudah ramai berjualan, masyarakat banyak berbelanja. Dan saya pernah hadir pada waktu itu, datang hujan sehingga hati saya miris melihatnya, sehingga saya mencoba memperjuangkan karena saya ketepatan juga pada waktu itu ketua koperasi, melobi menyampaikan proposal melalui Dinas Koperasi Kota Dumai kepada Kementerian Koperasi RI. Alhamdulillah sudah berhasil dengan anggaran 900 juta dan pada waktu itu sudah diresmikan oleh Pak Wali almarhum Pak Khairul. Alhamdulillah sekarang ini bangunan masih baik. Berarti ada perjuangan dari almarhum Pak Khairul ya sebagai wali kota
Kota Dumai. Jadi mari sama-sama kita mendoakan agar beliau diterima di sisi Allah, dilipat gandakan segala amalnya dan dihapuskan segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, dan dilapangkan dalam kuburnya, dihiasi kuburnya merupakan taman-taman dari surga. Al-Fatihah. Dan semoga keluarga-keluarga yang ditinggalkan juga selalu tabah dan selalu mendoa kepada almarhum. Ya, semoga yang masih ada diberi kesehatan, kekuatan, rezeki yang barokah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Ustadz, DPR dan juga Ustadz. Kenapa bangun masjid ya? Iya, makasih ya Bang Anda. Jadi sebenarnya banyak hal sosial memang yang sudah kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah pembangunan rumah layak huni mulai tahun 2006 sampai tahun 2018 ada sekitar lebih kurang 300 rumah layak huni kepada orang miskin yang sudah kita bantu langsung rumah jadi. Alhamdulillah banyak masyarakat yang sampai menangis merasa berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Dumai yang dengan rasa terima kasih, rasa nyaman di rumah itu ketika orang PU datang survei, banyak masyarakat yang menangis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tersebut. Dan di samping itu juga kala itu masyarakat banyak yang sakit, banyak menggunakan mobil pribadi dan juga kadang mobil-mobil yang pickup yang tidak layak untuk membawa orang hamil. Dan juga pada waktu itu saya termotivasi untuk memperjuangkan mobil ambulan, dan alhamdulillah dengan berkat bantuan Bapak Wali Kota pada waktu itu, Bapak Haji Zulkifli AS, dapat membantu mendorong untuk jadinya bantuan ambulan di Kelurahan Gurun Panjang. Dan pada waktu itu Bapak Kepala Dinasnya Bapak Haji Faisal yang sekarang sudah menjadi Wali Kota Dumai. Tentunya saya mengucapkan terima kasih melalui YouTube ini. Mudah-mudahan beliau mendapat kesehatan dan mendapat balasan menjadi amal ibadah bagi beliau-beliau. Ya, mungkin ada lagi, mungkin kira Pak anggota Dewan yang terhormat ya, kita Dewan yang terhormat, mungkin ada yang disampaikan lagi. Ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin boleh menjadi pertimbangan bagi kita semuanya dalam hidup ini. Kita harus berupaya agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita jangan bertanya kepada orang lain yang kita bantu, dia kapan membantu kita. Tapi ketika kita membantu orang lain, harus ada keikhlasan yang tulus, dan jangan pernah mengharap balasan daripada orang yang kita bantu. Yakin dan percaya, ketika kita mengharapkan balasan dari mereka itu adalah bukan hal yang baik. Dan satu lagi, yakin dan percaya ketika kita menolong orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dari sisi lain. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Dan prinsip, semasi kita tetap berjuang, semasi dapat membantu orang lain, kita harus lakukan terus, karena kita berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan akhirnya apa yang kita lakukan semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang, terima kasih. Jadi memang benar-benar
suatu hikmah dan suatu pencerahan yang sangat baik ya. Karena setiap kita berbuat, jangan kita mengharap sesuatu dari apa yang telah kita perbuat. Insya Allah Allah Maha mengetahui apa keinginan kita. Jadi jangan kita mengharap kita membantu orang sehingga kita harus mengharap bantuan dari orang tersebut. Insya Allah ini juga bisa kita camkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu menjaga iman Islam. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap sehat, dapat rezeki yang barokah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Demikian saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini dengan anggota dewan yang terhormat dari Kota Dumai. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.